إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah, kabar Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, hari ini sudah tilawah Al-Quran berapa banyak? Ada 1 juz, ada 2 juz. Oke, jadi kalau kita ingin mencontoh gitu ya, para sahabat, mencontoh apa yang disampaikan Nabi, Nabi itu mengatakan bahwa menghatamkan Al-Quran itu paling sedikit itu adalah sebulan sekali. Paling minimal. Begitu ya, sebulan sekali. Nah, kemudian ketika dikatakan kepada para sahabat gitu ya, hatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan, maka para sahabat itu mengatakan, ini ajidu quwwah. Sesungguhnya aku ini bisa lebih kuat dibandingkan itu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah turunkan menjadi 25 hari. Coba kalau misalkan Rasulullah menyampaikan itu kepada kita, hatamkan Quran sebulan sekali, kira-kira apa jawaban kita? Siap? Atau kebanyakan? Coba, siap? Ustadz. Gimana? Pusing. Enggak gitu ya. Kalau para sahabat Bapak. berbeda. Ini ajidu kuwah, aku bisa lebih kuat daripada itu. Turun 25 hari, turun lagi 20 hari, 15 hari, 10 hari, 7 hari, sampai terakhir 3 hari. Maka pada akhirnya para sahabat memilih untuk menghafalkan Al-Quran dalam waktu 3 hari sekali. Nah maka sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya ini sangat penting, ya, karena siapapun yang hidupnya senantiasa dengan Al-Quran, kayak gitu ya, kelak Al-Quran itu pada yaumil akhir nanti akan menjadi syafaat baginya. Dan termasuk sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, sahabat Al-Quran udah tahu belum sekarang berapa hari lagi menuju Ramadan? Coba ada yang tahu? Kurang lebih 99 hari lagi. Siapa mereka? Nah ini yang harus kita pahami. Siapa mereka yang akan berhasil di bulan Ramadan? Coba, siapa? Yang tahu boleh dibuka mikrofonnya. Jadi ketika bertanya silakan boleh dibuka mikrofon. Siapa mereka yang akan menang di bulan Ramadan, sahabat Al-Quran? Izin Pak Ustadz, yang telah mempersiapkan bulan Ramadan sebelumnya. Jadi dari setelah uh, Idul Fitri ya, Syawal, dia sudah mempersiapkan lagi untuk Ramadan berikutnya. Begitu ya, Betul, kurang lebih. gitu ya. Adalah orang yang sudah mempersiapkan lebih awal apa yang mau dia kerjakan, apa yang mau dia lakukan selama bulan suci Ramadan. Amalan apa yang dia mau kerjakan, rutinitas harian apa, kayak gitu ya. Bahkan sahabat Quran yang dimuliakan Allah, para sahabat itu dan para ulama salafus salih, mereka itu akan mengurangi porsi mengurangi porsi aktivitas duniawinya mulai dari 1 bulan sebelum Ramadan sampai di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk mereka mempersiapkan menyambut bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, menyambut bulan Ramadan penuh dengan kemenangan. Ya. Nah, maka
sahabat Al-Quran yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harus demikian. Apalagi kita sudah melihat tinggal 99 hari lagi kita menyambut bulan Ramadan, kurang lebih 3 bulan lagi. Apa yang sudah kita persiapkan dan bagaimana kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Atau bahkan naudzubillah gitu ya, di Ramadan tahun ini saja kita nggak akan bertemu, naudzubillah. Semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ada di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ya, itu begitu singkat. Perasaan baru saja masuk, tiba-tiba nanti sudah takbiran. Ya. Nah, maka kalau dalam hadis itu begini, kalau ada seorang hamba yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka bagaimana mungkin dia diampuni di bulan-bulan yang lainnya? Karena di bulan Ramadan saja, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, dia nggak diampuni, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Maka dari itu, ya, saya mengajak kepada sahabat semua, rekan-rekan semua, yuk kita sama-sama persiapkan yang terbaik. Minimalisir hal-hal nanti di bulan Ramadan itu hal-hal apa ya, yang bersifat biasanya udah sering kita lakukan, coba kita mulai minimalisir, minimal di bulan Ramadannya, agar kita bisa betul-betul meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, namun perlu kita ingat, ya, nanti orang memasuki bulan Ramadan itu akan terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada hamba Allah, yang kedua ada hamba Ramadan. Siapa itu hamba Allah? Hamba Allah itu adalah mereka yang taat kepada Allah fi kulli waktin, dalam setiap waktu. Baik di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan. Dia yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, itu adalah hamba Allah. Sedangkan hamba Ramadan itu adalah mereka yang taat hanya ketika Ramadan. Mereka yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan hanya ketika Ramadan. Pertanyaannya, kita bagian yang mana? Kita ini hambanya Allah atau hambanya Ramadan? Coba. Kita hambanya Allah atau hambanya Ramadan? Ciri-ciri hamba Ramadan itu apa? Khatam Qur'annya hanya ketika Ramadan. Rajin ngajinya hanya ketika Ramadan. Rajin puasanya hanya ketika Ramadan, seperti itu. Coba Ustadz mau tanya, Senin kemarin siapa yang sedang berpuasa? Ada? Atau Kamis di bulan Oktober, sekali aja ada nggak yang melakukan puasa sunnah Senin Kamis? Ada nggak? Ya gitu ya. Nah, maka dari itu, sahabat keren yang memang, janganlah kita ini jadi hamba Ramadhaniyun, ya. Karena termasuk hal yang tidak disukai, gitu. Orang yang hanya mengenal Tuhannya hanya di bulan suci Ramadan, ya. Hanya di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita persiapkan agar Ramadan ini semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kayak gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena tren di masyarakat kita ini di bulan Ramadan itu kacau kalau saya bisa katakan. Kenapa? Di pekan pertama rajin banget, masih penuh ya, sholat taraweh. Ustaz kerasa banget itu kalau lagi mimpin taraweh gitu ya, pekan pertama tuh full, bahkan sampai keluar. Pekan ketiga udah tinggal apa namanya tuh, pekan ketiga, pekan keempat sudah tersisa tinggal apa? Orang-orang militan saja. Senior-senior saja yang umurnya sudah sepuh-sepuh kayak gitu ya, yang muda-mudanya udah hilang. Mereka fokus cari baju lebaran, mereka fokus bikin kue lebaran. Bukan berarti itu nggak boleh. Tapi justru 10 malam terakhir Ramadan itu harus kita persiapkan untuk kebaikan. Nah, mungkin jadi pertanyaan. Insya Allah pertanyaan ini bisa dijawab sama Ibu Uci. Nanti Ustaz akan berbagi Ibu Uci yang menjelaskannya. Karena Ibu Uci pertama kali kajian ngedengerin ceramah Ustaz yang ini. Kayak gitu ya. Begini, sahabat Al-Quran. Evaluasi dari Ramadan kemarin. Apakah menunjukkan kita ini hari ini betul berhasil Ramadan kita diterima yang kemarin atau tidak? Bagaimana Ibu Uci? Masih ingat gak? Dan tanda kita diterima amalan ibadah Ramadannya. Coba bagaimana? Bismillah Ustadz ya.
tanda-tandanya ibadah Ramadan kita diterima itu adalah kita dimudahkan melakukan ibadah-ibadah lain di luar atau setelah bulan Ramadan. Oke, betul. Tanda Ramadannya itu banyak kurangnya bagaimana, Ibu? Syukur apa ya? Saatnya hanya ketika di Ramadan Iya, saja. Jadi begini, salah apabila orang mengatakan saya telah berhasil di bulan Ramadan itu ketika awal bulan Syawal itu salah. Tapi gambaran dia berhasil atau tidak pada Ramadan tahun sebelumnya adalah dengan dilihat di 11 bulan penentuan di kemudian harinya. Jadi 11 bulan tersebut itu menjadi 11 bulan penentuan. Apakah dia menjadi bagian dari yang berhasil pada bulan suci Ramadan ataukah tidak? Maka sahabat Quran yang dimuliakan Allah, Ustaz titip satu pesan kayak gitu ya. Yuk kita persiapkan Ramadan tahun ini bisa jadi lebih baik. Ya, persiapkan amalan-amalan terbaik kita. Isi waktu kita betul-betul dalam ketaatan gitu ya. Isi setiap detik kita, helaan nafas kita senantiasa dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Kalau kemarin yang aku puntur itu namanya Ibu siapa? Ibu Lucy? Kuliah, Ibu Tahlia, nggak ada ya di sini ya? kayaknya lagi nggak ikutan deh Ustaz. Gitu Ibu Lia, misalkan Ibu Lia ketika sedang aku puntur lagi ngepatu sambil subhanallah subhanallah. Ini dari kemarin dipegang terus ini, yang kemarin hadiah ini. Ah, kayak gitu ya. Jadi ingat terus sambil ngajar, tadi sambil kerja bahkan. Ya, sambil kerja dicopot kalau mau ke air kayak gitu ya. Coba ya udah punya ini, hari ini sudah berapa ribu? Sudah berapa ribu coba? Sudah berapa? Terus kan dari rumah ke kantor aja bisa 1.000. Dari rumah ke kantor kayak gitu ya. Nah ini sambil jalan ya panasar sambil apa, ini ibu apa ibu Rahma sambil main padel gitu ya. Sambil subhanallah subhanallah, jadi nggak ada satupun satu detik dalam kehidupan kita itu yang terbuang dengan sia-sia gitu ya. Maka yuk kita persiapkan. Ustadz sudah sampaikan dari 3 bulan sebelum kayak gitu ya. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita kita semua, dan semoga tahun Ramadan besok itu bisa menjadi Ramadan, salah satu Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya Allah Rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan sekarang ayat keberapa? Coba ayat keberapa sekarang ya? Saya lupa, belum kasih tanda. 19 Ustaz. Oh, sekarang ayat ke-19. Betul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Au qasayyibim minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barq. Ya. Atau perumpamaan seperti hujan lebat minas sama'i dari langit fihi di dalamnya zulumatun terdapat kegelapan wa ra'du wa barq, dan juga petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan asabi'ahum itu jari-jari ya. Asabi'ahum jari-jari mereka fi adzanihim disimpan di telinga mereka minas sawa'iqi hadral maut, dari suara petir karena takut akan kematian. Nah, jadi ini artinya apa? Nah, gitu ya. Jadi orang-orang munafik itu gitu ya, mereka itu sebetulnya sadar akan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Sehingga ketika datang hujan kepada mereka atau datang kepada mereka itu satu satu ujian, kayak gitu, satu ujian, maka sebetulnya mereka itu sangat menakuti yang namanya kematian. Jadi begini, perbedaan seorang muslim dengan orang kafir itu jelas. Termasuk perbedaan orang muslim dengan orang munafik. Orang muslim itu adalah orang yang menantikan kematiannya. Sedangkan orang kafir itu adalah orang yang paling takut dengan kematiannya. Karena bagi seorang muslim,
Ketika dia wafat, dia akan mendapatkan apa yang telah dia lakukan selama dia hidup di dunia. Tapi bagi orang kafir ataupun orang munafik, dia tahu dia sudah bermaksiat, ya. Dia tahu sudah bermaksiat, maka dia akan mendapatkan akibat dari itu semua. Ya, maka boleh ya seseorang itu bisa lepas dari hukuman dunia, akan tetapi seseorang tersebut tidak akan lepas dari hukuman akhirat. Nah, maka dari itu gitu ya, coba kita apa namanya, pernah ajarkan satu ilmu, kalau kita ingin ringan hisabnya, maka kalau kita ingin ringan hisabnya di akhirat, maka perbanyaklah dihisab di dunia, begitu ya. Sebelum tidur gitu ya, kita bermuhasabah, kita mengevaluasi, banyak beristighfar gitu ya, terhadap kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan di hari itu gitu ya, sambil kita mempersiapkan kemudian hari bisa menjadi lebih baik lagi. Karena begini, kita itu nggak dituntut untuk menjadi baik seperti orang lain. Yang terpenting kita bisa lebih baik dari hari kemarin, betul? Ya, terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh seperti itu ya, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih lebih baik lagi. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah itu ya meliputi orang-orang kafir. Ilman wa qadaruhu, secara ilmu maupun qadarnya, yaitu ketetapannya. Jadi sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, orang-orang kafir ini gitu ya, ketika datang ayat-ayat Allah kepada mereka, kemarin kita jelaskan ya, bahwa orang kafir dan orang munafik itu hampir mirip. Mereka itu bisu, tuli, buta, kayak gitu ya. Bisu karena ketika datang kebenaran kepada mereka, mereka tidak mau mengucapkannya. Tuli karena telah datang ayat-ayat Allah kepada mereka, ya. Kemudian apa? Mereka tidak mau mendengarkannya, kayak gitu ya. Buta karena telah nampak jelas kebenaran ayat-ayat Allah, tapi mereka tidak mau beriman, kayak gitu ya. Maka nanti ada tafsirnya dalam Quran surah Toha. Jadi boleh nanti bunda-bunda salihah dan juga bapak-bapak yang salih gitu ya, buka dalam Quran surah Al-A'raf juz 16 lembar ke-10, halaman pertama paling akhir. Coba ada yang bisa buka? Kalau halamannya Ustaz, ya, juz 16 atau gini, buka awal juz 17 saja. Coba. Ada yang bisa? Ada yang sudah kebuka? Buka awal juz 17 surah Al-Anbiya. Ya, surah Al-Anbiya. Sudah Ibu Uci? Udah Ustadz, tapi bukan Quran yang mushaf Madinah, yang ada Gak apa-apa. terjemahannya Ustadz. Gak apa-apa. Itu udah bukan surah Al-Anbiya ya? Udah. Udah, Lembar mundurin ke belakang. Ke surah Toha-nya. surat Toha. Iya. Ini satu lembar dipundurin ke belakang Ibu. Udah digeser? Coba cek. Terus 17 pertama An-Nabiya, terus mundur Toha. Satu lembar aja. Karena kan di sampingnya surah Toha. Nah, coba baca Bingung bacanya Ustadz, ah, bingung baca. kan? Oh, Ibu bukanya di ini ya, di HP. Iya, Oke. Eh, ada yang sudah megang Quran belum? Itu per halaman atau per ini? dia lanjut Ustadz. Oh, lanjut ya. Jadi bingung ya ininya ya. Iya, Coba ada yang buka Qurannya nggak? Surah Al-Anbiya. Sudah Ustadz. Oke, coba dibaca. Di selembarnya terus baca ayat yang paling bawah. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Coba hasilnya apa? nomor aja. Ayat berapa Ustadz? Eh,
Ibu udah buka surah Al-Anbiya sudah di awalnya? Sudah? Mundur 1 lembar. Surat Toha. Ya, Iya, lihat di pojok paling bawah sebelah kiri. Baca paling. artinya. Yang ada artinya. Itu musafnya yang ada artinya. Coba baca artinya. Pondok. Katakanlah Muhammad. Bukan. Eh, Itu mundurnya berat banyak. Coba Ibu Tika udah ketemu belum? Waman a'rada an dzikri. Surat keberapa? Maaf Ustadz, atau Oh, H? masih nyari suratnya ya. Jadi dari Iya, surah ya, mundur ke belakang 1 lembar. Nah, nanti di pojok kirinya itu ada. Nah, Ustadz ngelatih gini biar terbiasa buka mushaf ya. Langsung di iya, surah. Orang-orang jarang buka mushaf nih, Ustaz. iya, astagfirullahaladzim. Nah, Surat udah tuh ketemu banyak. Ayatnya itu yang waman a'rada an dzikri. Muhammad. Itu di pojok bawah sebelah kiri. Oh, 1, 2, 4. Oke, ini ada Pak Ustadz. Ya, baca artinya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oke, lanjut 1 ayat lagi. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Lanjut. Dia Allah berfirman, "Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan." Ngeri ya, sahabat Al-Quran. Jadi, antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Quran itu saling berkaitan, Pak. Ya, jadi orang-orang itu nanti di akhirat itu banyak yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi buta. Kenapa dikumpulkan dalam kondisi buta? Karena mereka ketika hidup ya telah nampak ayat-ayat Allah kepada mereka, namun mereka mengabaikannya. Nah, maka pada hari itu pun mereka diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz ingin bertanya, kalau kita diabaikan oleh orang yang paling kita sayangi, kira-kira sakit hati atau tidak? sakit lah Ustadz. Gitu, gitu ya. Sedih. Sedih kayak gitu ya. Tapi kalau kita diabaikannya sama Allah, apa yang bisa kita lakukan? Hmm? Kalau kita diabaikannya sama Allah, apa yang mau bisa kita lakukan? Bagaimana caranya kita bisa selamat kalau yang mengabaikan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan kita abaikan dengan mengatakan ya udahlah gitu. Kalau memberikan nasihat mah buat dirimu saja, ngapain buat diriku gitu ya. Kewajiban kita menyampaikan kebaikan. Gitu ya. Kadang kan ada orang udahlah nggak usah sok ceramah-ceramah gitu, nggak usah sok nasihat-nasihatin gitu ya. Urus aja dirimu, diriku, diriku, dirimu kayak gitu ya. Padahal kamu pun ketika nanti meninggal pasti membutuhkan orang lain. Nah, maka dari itu, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Satu yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Di umur yang lebih dari 40 tahun, sahabat Al-Quran udah ada yang umurnya lebih dari 40 tahun nggak? Ada yang kurang nggak maksudnya? Nggak ada ya? Atau banyak yang di bawah? Ada yang masih di bawah 40 tahun, apa sudah 40 tahun ke atas? 40 Lebih tahun dari ke atas. 40, Ustaz. 10 tahun ke atas, Ustaz. 20 tahun ke atas. Begini, dalam satu riwayat itu jelasnya gitu. Para ulama itu mengatakan, kalau ya kita sudah masuk ke umur 40 tahun, maka lonceng kematian pertama itu akan terdengar. Masuk ke umur 50 tahun, lonceng kematian yang kedua sudah mulai terdengar. Masuk ke umur 60 tahun, lonceng kematian ketiga sudah terdengar. Lebih daripada itu, 70 tahun, dan para ulama mengatakan
jarang di antara umat manusia yang dapat mendengar lonceng keempat, bahkan lonceng kelima. Nah, maka sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di umur 40 tahun, nggak perlu kita berteman dengan orang yang tidak mendatangkan kemaslahatan apapun dalam kehidupan kita. Tapi bertemanlah, berakrablah dengan orang yang kelak ketika kita wafat, mereka itu akan mampu mendoakan kebaikan untuk kita. Jadi usia 40 tahun ke atas itu bukan usia main-main lagi. Di mana kita sudah mulai menseleksi teman-teman kita. Itu nasihat Fudhail bin Iyad, salah seorang ulama besar. Sudah mulai apa? Sudah mulai dibatasi. Ya gitu ya. Mana orang yang nanti ketika saya wafat itu dia akan mendoakan saya. Mana yang gitu. Ya. Jadi kurang pertemanan yang dalam tanda kutip tidak ada maslahat, tidak ada manfaat di dalamnya. Karena kita sudah bukan umur 30, sudah bukan umur 20 tahun yang mungkin masih banyak coba-coba berteman dengan siapapun kayak gitu ya. Jadi bertemanlah dengan orang yang ketika kita berteman dengannya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemarin kita pelajari ya, yang disebut dengan keberkahan. Bertambahnya umur belum tentu bertambah berkah, tapi dengan bertambahnya umur bertambah kebaikannya, maka itu menjadi indikator dari keberkahan. Kita lanjutkan. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan kepadanya. Maksudnya apa? Mereka berjalan kepada cahaya tersebut. Wa idza adlama 'alaihim qamu. Ya. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka pun berhenti. Maksudnya apa, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah? Jadi, ketika datang kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang mengejutkan hati mereka, mereka membenarkannya setelah mendengarkannya. Ya. Padahal, jadi mereka membenarkannya, orang-orang kafir tersebut. Membenarkan di dalam hatinya, tapi mengingkari dalam perbuatannya. Pernah nggak sih, sahabat pernah gini, ketika kita mendakwai seseorang, terus jawabannya tuh, benar sih, kayak gitu ya, tapi pernah nggak seperti itu? Pernah atau sering? Sering, Ustadz. Ya, benar sih, tapi, kayak gitu ya, ada tapinya, kayak gitu. Benar sih, tapi kalau nggak kayak gitu harus gimana lagi, gitu. Benar sih, tapi kalau nggak seperti itu, mau seperti apa lagi, gitu ya. Nah, maka itu sama seperti ini gitu. Mereka mereka mempercayai itu di dalam hatinya, tapi secara amalan mereka menolaknya. Ya. Walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim. Nah, sekiranya Allah menghendaki, niscaya apa? Ladzahaba. Allah akan pergikan atau Allah akan hilangkan bisam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan juga penglihatan mereka. Ya, maksudnya apa? Jadi, andaikan Allah mau menghukum orang-orang kafir tersebut karena telah buta kepada ayat-ayat Allah, telah tuli kepada ayat-ayat Allah, Allah mampu membuat mereka tuh betulan buta, baik secara lahir ataupun secara batin. Tapi Allah tidak melakukan itu semua. Ya, Allah tidak mengerjakan itu semua. Kenapa? Karena begitu sayangnya Allah kepada makhluknya. Bahkan kepada orang kafir yang telah melakukan kerusakan yang begitu besar di muka bumi ini saja, ya, Allah masih memberikan kesempatan tobat kepadanya. Oke. Jadi, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita ya
Jangan sampai kita ini menjadi bagian orang-orang yang melalaikan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih, mau kita sulit dunia atau sulit di akhirat. Kayak gitu. Ustadz mau bertanya nih kepada sahabat semua gitu ya. Eh, Kemarin ya, atau gini, Bekasi dan Jakarta itu panas, betul nggak? Betul atau enggak sih? Sahabat Ibrahim? Bekasi dan Jakarta itu panas? Betul, Ustadz. Betul. Kalau menggunakan pakaian jilbab itu kira-kira gerah atau tidak? Gerah Wah, ya. Enaknya mau jujur pakaian gerah. terbuka kan kayak gitu ya. Seger gitu ya, pakaian terbuka. Tapi yang kita pikirkan gini, lebih baik menahan panas itu di dunia daripada menahan panas itu di akhirat. Kayak gitu ya. Menahan panas itu di dunia daripada menahan panas itu di akhirat. Kayak gitu. Karena dalam setiap keimanan itu dibutuhkan pengorbanan. Dalam setiap keimanan itu dibutuhkan perjuangan. Seperti itu. Nah, maka dari itu, ya, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus sama-sama kita evaluasi, sama-sama kita muhasabah ya. Kalau sampai hari ini mungkin telah datang tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kita, tapi tidak membuat kita semakin dekat dengannya, tidak membuat kita semakin taat kepadanya. Naudzubillah, kalau kita nanti dibangkitkan di hari akhir, menjadi bagian orang-orang yang disebutkan sebagai buta. Ya. Sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat selanjutnya ya, wabsharihim innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha menguasai. Jadi yang dikehendakinya itu semua ya pasti akan terjadi. Kenapa itu semua pasti akan terjadi? Karena itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa mengucapkan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin. Ya, kita yakin bahwa Allah lah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di ayat ke-21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian. Ya. Di sini ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ahlu Makkah, itu para penduduk Makkah. Karena ketika itu dakwah pertama kali ditunjukkan kepada penduduk Makkah. U'budu, sembahlah oleh kalian, wahuddu, bertauhidlah atau mengesahkan kalian robbakum, terhadap Tuhan kalian. Alladzi, yang mana Tuhan kalian itu khalaqakum, telah menciptakan kalian, ansha'akum walam takunu syai'an, yang sebelum itu kalian itu dalam kondisi tidak ada. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan untuk kita senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita itu selalu ingat ketika Allah menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada. Maka sebetulnya nggak ada letak bagi kita itu untuk sombong di hadapan Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, Allah yang telah menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita semua, memberikan rezekinya kepada kita semua. Kan kalau istilah hari ini ya, kalau kita donatur maka kita bebas, betul? Ya, donatur mau bebas kayak gitu ya. Allah kurang donatur apa sih kepada kita? Nafas diberikan nafas diberikan keleluasaan, kesehatan, kecerdasan, rezeki kayak gitu ya. Nah, maka dari itu, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, kita harus senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, sebetulnya nggak ada yang kita tunggu di dunia ini.
Apa yang kita nunggu? Apa yang kita harapkan? Kalau kita ini merasa nyaman dengan kehidupan dunia, harus selalu ingat bahwa dunia itu adalah hukuman ketika Nabi Adam itu memakan buah khuldi. Maka Allah turunkan ke muka bumi. Ya, Allah keluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi. Walaupun sebetulnya Nabi Adam nggak makan pun tetap akan diturunkan ke muka bumi. Karena tujuan utama dari penciptaan Nabi Adam itu adalah untuk khalifatullah fil ard, sebagai penggantinya Allah di dunia. Nah, maka dari itu, tabal Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya menciptakanmu wahai ahlu Mekah, tapi juga menciptakan orang-orang sebelummu. Menciptakan nenek moyangmu, menciptakan buyutmu, ya. Nah, maka coba kalau misalkan gini, kita berdakwah ke seseorang, paling sering jawaban penolakan dari mereka apa? Coba, ada yang ini? Boleh jawab bebas apapun. Kalau kita mendakwai seseorang, yang paling banyak disampaikan sebagai penolakan oleh orang tersebut apa? Pasti jawabannya itu adalah uh, saya apa namanya itu? Jadi begini, sahabat Al-Quran. Kebanyakan ucapan orang-orang ketika didakwahi terhadap Al-Quran itu mereka mengatakan kakek moyang saya juga nggak seperti itu. Makanya maka maka perkataan kayak gitu ya. Orang-orang Arab ketika didakwahi untuk masuk ke dalam Islam itu mereka itu ucapannya Pak, ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang dulu nenek moyang kami kerjakan. Diperintahkan apa namanya itu untuk menjauhi perkara yang haram, kita mengerjakannya. Coba, Ustadz ingin bertanya, ada nggak benda-benda pusaka di rumah kita yang itu menjadi warisan dari orang tua kita yang kita nggak tahu tujuannya apa? Ada? Coba, ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, kayak gitu ya. Itu bisa berupa banyak hal sebetulnya. Pertama, berupa patung. Patung itu nggak boleh. Itu bentuk dari isim-isim yang bisa menjadi tempat berdiamnya setan di rumah kita. Termasuk, mohon maaf, sahabat Al-Quran pernah nggak menyaksikan ini? Ustadz, beberapa kali pernah kita kantor kelas hijrah itu pindah ke beberapa tempat, di beberapa rumah itu Ustadz menemukan tulisan bahasa Arab. Tapi tulisan bahasa Arab itu banyak yang menyerupai simbol-simbol muter seperti matahari kayak gitu ya. Teman-teman pernah nggak ngelihat yang seperti itu? Itu banyak Ustaz temukan terutama di rumah-rumah yang udah ditinggal lama oleh orang-orang yang menetap di sana. Pernah nggak ngelihat tulisan Arab kayak gitu ya? Gambarnya bulan, bulat, ada yang gambarnya matahari kayak gitu ya. Pernah yang ngelihat seperti itu? Nah, Pernah itu Ustaz. itu bisa menjadi bagian dari isim-isim itu. Makanya kalau Ustaz menemukan itu, Ustaz langsung bakar. Ya, bismillah, Ustaz langsung bakar. Karena terkadang ada kepercayaan-kepercayaan, dan begini, jangan kita anggap, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, jangan kita anggap yang dikatakan oleh dukun itu, misalkan pakai bahasa apa gitu ya, yang mereka ucapkan tuh seringkali menggunakan bahasa Arab. Nih, simpan lukisan ini, kayak gitu ya, gambar Arab, biar nanti rezekinya lancar, biar nanti rumah tangganya harmonis, kayak gitu ya. Yang mana disitulah ternyata tersimpan jin di dalamnya. Makanya hati-hati. Ya, makanya hati-hati. Jangan menyimpan yang seperti itu. Kalau ya kita diwarisi sesuatu oleh leluhur kita, karena begini, siapapun yang berinteraksi dengan jin, maka akan ada yang disebut dengan jin nasab. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang Al-Fatihah yang memiliki nasab sampai ke Rasul, nah kalau ini jin.
Jin pun misalkan gini, orang tua kita ada tekan kontrak nih sama jin, ya, nggak selesai di situ, itu akan merasuki anaknya yang paling lemah. Nanti setelah itu cucunya sampai bahkan 7 turunan ke bawah, ya. Dan salah satu yang paling sulit untuk dilepas itu adalah jin nasab, ya. Sulit itu dalam artian dibandingkan jin-jin yang lainnya. Nah, maka sahabat Al-Quran yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, ya, dengan peninggalan-peninggalan yang seperti itu yang kita nggak tahu sebetulnya tujuannya apa. Dan kebanyakan isim-isimnya. Isim-isim itu maksudnya tempat-tempat apa ya, menyimpan tadi jimat-jimat seperti itu tuh menggunakan lukisan bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab bahkan mungkin ayat-ayat Al-Quran ada di dalamnya. Salah satunya. Maka itu harus hati-hati. Sahabat Al-Quran yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan gitu ya, untuk taat kepada, sembahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, begitupun telah menciptakan orang-orang sebelummu. Ya. Begitupun telah menciptakan orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar menjadikan kalian menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Bi'ibadati, ya. Sebentar. Bi'ibadatihi iqabatu. Artinya apa? Bi'ibadihi, yakni dengan jalan ibadah kepadanya, ya, kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ciri dari orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, menurut Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu bil jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan apanya? Takut akan azab dan juga siksanya yang begitu pedih. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya, yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Ya, mensyukuri terhadap sesuatu yang sedikit. Karena begini, kalau seseorang tidak bisa mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka dia pun tidak akan pernah bisa mensyukuri sesuatu yang besar. Kalau yang sedikit saja tidak bisa dia syukuri, apalagi yang besar. Ya. Kemudian yang terakhir, al-isti'dadu liyaumir raqin. Mempersiapkan terhadap hari perpisahan. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajh. Nah, kemudian di ayat ke-21, ayat 22, allazi ja'ala, ya, dialah yang telah menjadikan, khalaqa, telah menciptakan, lakumul arda firasya, ya, dialah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai sebuah hamparan, ya. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan ya, bumi itu sebagai sebuah hamparan, bisyaton yuftalshu la ghayata fi salabati. Jadi bumi itu tidaklah begitu keras, tidak pula begitu lunak, sehingga tidak mungkin didiami secara tetap. Coba tabah Quran. Bumi itu lunak, begitu lunak, atau begitu keras, atau tengah-tengah? Tengah-tengah kan ya? Karena kalau misalkan bumi itu lunak atau bumi itu keras, kebayang kita nggak mungkin bisa membangun fondasi. Ya, maka Allah telah menciptakan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ya, telah menciptakan bumi ini sebagai sebaik-baiknya. Wassama abinaa, dan langit sebagai naungan atau sebagai apa? Sebagai atap. Siqofan, sebagai atap. Coba Ustaz mau tanya, kalau atap rumah kita kira-kira ada penyangganya atau tidak, sahabat Quran? Ada? Ada. Mungkin Ada. nggak ada atap rumah tapi nggak disangga oleh sesuatu? Nggak bisa, Ustaz. Enggak. Bisa ya, karena bukan di luar angkasa yang nggak ada gravitasi kayak gitu ya. Dan bayangkan,
bumi, langit sebagai atap kita, tapi nggak ada satupun penyangga di sana. Di situ saja kan kita bisa memperhatikan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu ya. Nah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan adanya langit dan bumi itu pun bagian dari apa? Bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzala minas sama, dan menurunkan dari langit ma'an, air. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian dari air tersebut, ya, dari hujan dikeluarkan daripadanya berbagai macam buah-buahan sebagai rizki bagimu. Coba sahabat Al-Quran, siapa yang mengatur segala keteraturan yang ada di alam semesta ini? Terjadi penguapan di lautan, kemudian air tersebut dibawa ke daratan, turunlah hujan, karena hujan tersebut maka tumbuhlah tanaman-tanaman yang ada di daratan, kayak gitu ya. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang menjadikan itu semua? Ya, Allah sebegitu dahsyatnya mengatur alam semesta ini, sahabat Al-Quran. Nah, maka dari itu, sahabat Al-Quran yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya lah kita yang memang hidup di muka bumi ini mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita mendapatkan makanan, kita mendapatkan minuman, gitu ya. Kita mendapatkan apa? Rumput-rumput yang segar untuk menjadi bahan makanan hewan ternak kita. Yang mana kita makan daging sapi, sapi pun makannya rumput, sehingga bisa bertumbuh menjadi besar. Ya. Nah, maka dari itu sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala taj'alu, Allah katakan, fala taj'alu, maka karena demikian tersebut kalian itu sudah mendapatkan rezeki dariku, kalian itu sudah mendapatkan nikmat dariku, fala taj'alu lillahi andada. Ya, maka janganlah kamu adakan sekutu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuraka fil ibadah, yaitu sekutu-sekutunya di dalam pengabdian atau di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang banyak orang yang berpikir begini. Kadang banyak orang yang berpikir kalau misalkan yang disebut dengan mensekutukan Allah itu gitu ya, semisal begini, dengan kita menyembah berhala, padahal nggak gitu juga gitu ya. Misalkan kita mempercayai satu benda ini keramat, kayak gitu ya, itu pun bagian dari menyekutukan Allah. Ya, kalau misalkan nggak seperti ini, nanti akan membawa malapetaka buat rumah tangga saya, nanti akan membawa petaka buat keluarga saya, kayak gitu ya. Ini ada hari sial, kalau hari sial dilarang keluar rumah gitu ya. Awas hati-hati, nanti malam besok itu malam Jumat Kliwon gitu ya. Nanti banyak hantu-hantu berkeliaran. Nggak malam Jumat pun banyak yang berkeliaran. Ya, nggak boleh kita punya kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Kepercayaan-kepercayaan yang tidak dilandasi oleh ilmu, hanya dari obrolan satu masyarakat ke masyarakat yang lainnya. Ini kalau yang punya zodiak ini biasanya seperti ini nggak boleh. Ya, karena itu bagian dari ramalan dan bagian dari menyekutukan Allah. Atau misalkan kalau kita sedang panen gitu ya, kita harus datang dulu kepada sesepuh kita yang sudah meninggal gitu ya, mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya, itu pun bagian dari menyekutukan Allah. Ya. Nah, maka kayak gitu ya. Kalau kita perhatikan dari awal mula dulu ada penyembahan kepada berhala, ini bermula di masa Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum Nabi Nuh itu nggak ada fase penyembahan berhala. Mulai itu di zaman Nabi Nuh. Ketika di zaman Nabi Nuh tersebut ya, terdapat orang-orang yang saleh yang mereka meninggal karena saking sayangnya mereka kepada orang-orang saleh tersebut, makanya pada akhirnya membuat mereka membangun patung-patung yang menyerupai mereka orang-orang saleh yang sudah meninggal tersebut. Ya, biar mereka menganggap bahwa orang-orang tersebut itu selalu hidup dan selalu ada.
Disitulah mulai setan menggoda manusia, mulai berhasil menggoda manusia untuk melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang awalnya hanya dibuat untuk mengenang jasad mereka, gitu, jasa mereka. Akhirnya mereka mulai meminta-minta, akhirnya mereka mulai menyembah-nyembah kepada berhala-berhala tersebut. Nah, maka dari itu, sahabat Al-Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang hari ini itu jarang sekali kita sadari. Bahkan berhukum dengan hukum selain Allah pun itu bagian dari kesyirikan. Hati-hati. Ya, hukum Allahnya seperti ini, tapi nggak bisa. Adat istiadat di masyarakat sudah seperti ini, Ustaz. Nah, itu bagian dari kesyirikan. Kenapa? Dia mengadakan tandingan-tandingan hukum selain Allah. Karena orang-orang yang iman itu, dia yang senantiasa mengucapkan sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar dan kami pun taat. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang beriman, sahabat Al-Quran. Dan maka dari itu, gitu ya, yuk sama-sama kita mengevaluasi, bermuhasabah, agar insya Allah kita semua bagian dari hamba-hamba yang dicintai Allah, dan kita kelak kembali kepada Allah menjadi bagian dari kekasih-kekasihnya. Karena tak ada satupun yang paling membahagiakan hati kita kecuali satu ungkapan dari Allah, wadkhuli jannati. Mau nggak dapat ungkapan seperti itu? Yang nggak jawab nggak yang jawab nggak mau berarti nggak mau nih. Mau. Ustadz, mau. Tiba-tiba ketika wafat gitu ya, kalimat terakhir yang didengarnya wadkhuli jannati. Memang tahu artinya apa? Enggak. Masuk surga ya, Masuk Ustadz. dalam surga Firdaus ya Ustadz. Gimana sih Bu ini? Mau. Saya tahu tapi nggak tahu artinya. Baik, kalau Lalu disesat. katanya mau nggak ya? Nggak mau berarti enggak ya. Udah mau gitu. Oke, gitu ya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Jannah surga ya. Sekarang buka Al-Quran surah Al-Fajr. Ya, ada yang sudah hafal surah Al-Fajr? Ustadz, Ya, coba yang sudah hafal. Coba dibuka Quran surah Al-Fajr ayat ke-27. Coba buka surah Al-Fajr ayat 27. Ada yang bisa baca artinya? wahai jiwa yang tenang Ustadz. Iya, betul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu bukan Ustadz. Boleh, pakai itu tuh. Pakai itu. Ambil aja. Ya, Fajar Betul, ayat coba. 27. Betul, yang wahai diri jiwa yang tenang. Tenang. Coba, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, diulang. Artinya? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Oke. 28. Jadi yang ridho dan juga diridhoinya. Kita ridho kepada keputusan Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Kita ikhlas kepada apa yang Allah berikan kepada kita dan Allah pun ridho kepada kita. Jadi butuh dua. Kita ridho kepada Allah, maka Allah pun ridho kepada kita. Siapapun yang mau diridhoi Allah, maka ridholah atas keputusan Allah. Ya, lanjut ayat 29. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Lanjut. Dan masuklah ke dalam surgaku. Amin. Ya, indah banget nggak? Nggak cuma 30 nih Ustaz. Iya, cuma 30 ayat. Coba. Kalau misalkan gitu ya, ketika kita wafat, tiba-tiba sayup-sayup, tiba-tiba ada yang mengucapkan kepada kita, nanti di akhirat itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nggak ada ucapan yang lebih mesra dibandingkan ucapan ini, sahabat Al-Quran.
Gak ada satupun ucapan yang lebih menenangkan hati dan menenangkan jiwa kecuali ucapan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ciri dari orang mukmin itu jiwanya senantiasa tenang. Dia ridho segala keputusan Allah. Dia ikhlas, dia sabar menjalaninya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan juga ridhoinya. Tadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Indah sekali. Itulah yang disebut dengan khairul bariyah. Ya, sebaik-baiknya tempat kembali. Kalau neraka itu kan disebutkan sebagai apa? Seburuk-buruknya tempat kembali. Kembali. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke ayat 23 ya. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan Ustaz, boleh. aku boleh Boleh. nanya duluan nggak? Boleh. Ini terkait tentang nama sebenarnya. Hmm. Kan kita disarankan sebagai Muslim memiliki nama yang ada unsur doanya lah ya, maksudnya unsur Arab-Arabnya lah. Tapi itu berupa doa sebenarnya. Nah, kalau seandainya, sedangkan nama itu kan hak prerogatif orang tua ya Ustadz. Seandainya nama kita itu nggak ada unsur Arabnya atau kalimat doa-doa dalam Islam itu bagaimana ya Ustadz ya? Itu aja Oke, sih. Terima kasih. oke. Pertama begini ya, mengganti nama itu ketika kalau kan ada yang memiliki makna baik, sebetulnya nama insya Allah bermakna baik secara umum walaupun tidak menggunakan bahasa Arab, gitu ya, karena tentu orang tua menginginkan yang terbaik buat anaknya, kayak gitu. Nah, maka mengganti nama itu sebetulnya terhukumi makruh. Namun ada satu kondisi yang mengganti nama itu harus. Contoh, ada anak yang dikasih nama Abdus Syaiton, hamba syaitan, wajib itu diganti namanya, kayak gitu ya. Atau ada anak yang dikasih nama Ashabunar, penghuni neraka, kayak gitu ya. Wajib itu namanya diganti gitu ya. Karena kan gak enak ya, Ashabunar ya, wahai penghuni neraka pada akhirnya. Jadi kalau ada nama-nama yang justru menjadi doa keburukan itu wajib diganti. Ya, wajib diganti. Tapi selama nama itu aman, mau itu bahasa misalkan menggunakan bahasa Korea gitu ya, menggunakan bahasa Turki gitu ya, selagi memang arti dari nama tersebut itu adalah kebaikan, maka no problem, tidak masalah. Seperti itu. Toh doa kan bisa diucapkan dalam bahasa apapun nih, baik itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Turki atau bahasa yang lainnya. Seperti itu. Syukran Ustadz. Bang, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Ustadz, Boleh? izin ya. Begini, kalau saya mau tanya Ustadz, ya mm, mengenai pajak ya yang kita setorkan kepada pemerintah gitu ya. Itu kalau kita tidak bayarkan, apakah itu termasuk hutang ya? Tidak. Jadi ketika kita tidak ya. Tidak. Jadi bukan suatu ya kewajiban. Misalkan suatu hari kita meninggal, kita belum membayar pajak, itu udah bukan ya Pak Ustadz ya, bukan apa sih sebagai penghalang gitu ya Pak Ustadz. Betul sekali kayak gitu ya. Karena sebetulnya begini ya. Kalau kita berbicara di pusat, sebetulnya gini teman-teman, sahabat Al-Quran. Pusat ketika membaca buku itu nggak sekadar membaca buku tentang agama ya. Itu kalau hanya membaca buku agama tapi nggak membaca buku tentang dunia termasuk juga jumud sebetulnya. Karena tentu kita juga membutuhkan ilmu dunia karena kita hidup di dunia, betul? Jadi balance bacanya. Sahabat Al-Quran juga sama, di rumah jangan sekedar baca buku agama semua gitu ya. Kita misalkan baca tentang sejarah apa dan lain sebagainya. Nah, lagi kalau kita berbicara tentang negeri-negeri kapitalis gitu ya,
Maka dimanapun ya, yang namanya kapitalis itu pasti sumber daya utamanya itu dari apa? Dari pajak. Ya, negara-negara kapitalis itu pasti sumber daya utama untuk pemenuhan APBN negara tersebut itu pasti dari pajak. Amerika pemenuhannya dari mana? Dari pajak yang tinggi. Inggris dari pajak yang tinggi. Austria dari pajak yang tinggi. Swiss dari pajak yang tinggi seperti itu. Nah, maka begini, apakah dalam Islam itu ada pajak? Ada, dengan catatan bukan sebagai yang utama. Pajak itu baru ditarik ketika apa? Ketika Baitul Mal itu kosong. Dan pajak itu hanya dibebani kepada mereka yang mampu. Ya, pertanyaannya, sekarang pajak itu menyasar ke yang mampu atau semua elemen masyarakat terkena pajak? Semua elemen ya. Wow, Ustaz. Nah, gitu. Nah, maka gitu ya, Ustadz katakan pajak hari ini itu bagian dari apa? Bagian dari kezaliman yang terjadi. Ya, bagian dari kezaliman yang terjadi. Bahkan kalau tadi Ibu Bapak kayak itu bagian utang, bukan utang. Tapi itu bagian dari kezaliman. Maka tetap niatkan ketika kita membayar zakat itu, gitu ya Bapak, membayar pajak, ada ketidakrinduan kita karena keterpaksaan saja. Kayak gitu. Karena begini, ini nanti Pak Nasar yang bisa sampaikan sebetulnya. Arab Saudi saja ya, yang kaya akan apanya? Yang kaya akan Sumber daya alam. daya Minyak. sumber daya lebih spesifik, hanya ke minyak lebih banyaknya. Yang mana kalau misalkan apa namanya itu gampang sekali ya, baru ngeinin berapa meter sudah muncul minyak kayak gitu ya. Mereka saja yang baru punya sumber daya minyak terbesar saja, baru satu sumber minyak kayak gitu ya, bisa sekaya itu. Indonesia itu kurang apa sebetulnya? Ya, coba minyak ada, emas terbaik, nikel terbaik, pertambangan tambang terbaik, kemudian apa perkayuan gitu ya, kayu jati itu kan salah satu kayu yang terbaik. Bahkan ini dalam salah satu penelitian ya, ketika ditemukan kapalnya Nabi Nuh di saya lupa di pegunungan apa gitu. Nah, yang mana setelah diteliti oleh ilmuwan, kapalnya Nabi Nuh itu kayunya itu berasal dari Pulau Jawa. Ya, kayunya itu nggak tumbuh dimanapun kecuali di Pulau Jawa. Jadi boleh jadi Pulau Jawa yang sekarang hari ini kita menetap di sana itu dulu menjadi apa? Tempat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Termasuk tempat dibuatnya apa? Dibuatnya kapal besar Nabi Nuh alaihi salam sebelum terjadi banjir besar. Gunung Nah, Ararat bukan Ustaz? nah betul, Turki. itu ada di beberapa penelitian itu mengatakan itu berasal dari dari tanah Jawa. Maka bisa kita bayangkan gitu, Arab Saudi saja yang punya dalam tanda kutip misalkan minyaknya aja yang banyak gitu ya, ketika bisa memaksimalkan itu bisa menjadi negara yang besar. Nah, Indonesia yang penuh dengan sumber dayanya justru menjadi negara yang utang terbesar. Nah, maka ada yang salah di sini. Apa coba yang salah, sahabat Quran? Yang salah ketika aturannya tidak diatur dengan aturan Islam. Duh, apa hubungannya gitu ya? Karena begini, dalam hadis Rasulullah mengatakan manusia itu ya, jadi gini, manusia itu tidak boleh berserikat dalam 3 hal. Yang pertama air. Air itu nggak boleh dikuasai oleh individu. Ya, sumber daya air itu nggak boleh dikuasai oleh individu. Garam itu nggak boleh dikuasai oleh individu. Maka Nabi itu mengatakan apa? Ketika Nabi memberikan satu ladang kepada seorang sahabat, kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tahukah engkau apa yang kau berikan itu? Yang kau berikan itu nggak akan pernah habis, saking luasnya, saking banyaknya. Akhirnya apa? Rasul mengambilnya kembali. Ladang, api, dan juga ladang itu nggak boleh dikuasai oleh perorangan. Maksudnya api itu apa? Sumber daya alam ya, batu, apa?
tembaga gitu ya, emas itu nggak boleh dikuasai oleh individu. Dan hari ini sahabat Al-Quran boleh cek di apa namanya tuh di Google, sumber daya alam di Indonesia lebih dari 90% itu milik asing, ya, dikuasai oleh individu. Coba bayangkan kalau itu semua dikelola oleh negeri kita, kemudian dari hasil itu menjadi untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyatnya. Akan sejahtera seperti apa rakyat Indonesia ini? Ya. Nah, maka dari itu sahabat Al-Quran justru saya ingin sampaikan ketika membayar pajak harus ada perasaan tidak ridho. Karena itu bagian dari bagian dari kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Pak Ustadz eh, untuk penjelasannya. Jadi kita nggak usah bayar pajak kali ya. Ya, kalau Ustaz sekarang bayar pajak itu karena sebetulnya ya pertama keterpaksaan dan membutuhkan itu. Misalkan motor bayar pajak, kalau itu nanti Ustaz nggak tenang Hmm, ketika di luar kayak gitu ya. iya, Kalau kalau betul. kalau Abi Ustaz tuh udah ketika kemarin nanti kalau memperpanjang SIM bilang aja gitu ke Ustaz gitu ya. Terus udahlah gitu, sekarang udah umur 50 tahun lebih juga gitu. Takutnya nggak kepake, sayang gitu ya. Hmm. Apa hartanya daripada kayak gitu masih mendingan kita berikan kepada yang lebih membutuhkan. Ya udah akhirnya nggak memperpanjang SIM kayak gitu. Hmm. Jadi kalau memang nggak itu sekali bukan nggak masalah sebetulnya seperti itu. Ya, makasih sekali lagi Ustadz. Ini tadi Ibu Aipan mau bertanya kayaknya. Ibu Aipan Ibu Rahma ya? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Salam Ya, warahmatullahi ya wabarakatuh. Ustadz mau nanya sehubungan dengan yang tadi peninggalan orang tua yang apa eh peninggalan orang tua yang terdahulu itu, kebetulan saya keingat ada peninggalan dari mertua saya, ada satu apa kayak bentuk bayangan orang gitu ya Ustadz, dengan tulisan Arab. Mm-mm. Menurut info yang saya dapat sih, bacaan tersebut eh, udah dibacakan dari orang tua yang terdahulu lagi, eh, supaya rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, Ustadz. Baiknya gimana ya menyikapinya, Ustadz? Makasih, Ustadz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti itu. Jadi ada yang memang dipajang di dalam rumah, ada yang memang dimasukkan ke dalam tanah. Ada kepercayaan-kepercayaan banyak juga kami temukan, misalkan ketika menggali pekarangan rumah itu, ditemukan isim-isim kayak gitu. Jadi tulisan-tulisan Arab. Kalau Ustaz tuh paling sering nemu itu di belakang pintu depan, ya. Paling sering menemukan itu di eh, belakang pintu utama. Ada tulisan-tulisan seperti itu. Iya betul Ustadz, di situ di apa atau di atas pintu masuk utama gitu ya. Oh, kayak gitu ya. Heeh, Pokoknya iya, di heeh. pintu gerbang, biasanya disimpan kalau di pintu gerbang, Iya, pintu utama atau di kamar utama biasanya tuh. iya, iya betul Kalau orang Ustadz. juga banyak yang nyimpennya di atap, jadi biasanya suka dibalut sama kain apa gitu, disimpan di atas tujuannya untuk katanya melindungi rumah, tapi justru itu yang nggak melindungi. Hmm. Maka nanti Ustadz share lah di grup gitu ya, beberapa tulisan yang itu tuh menjadi isim-isim dan sebetulnya ya tadi ketika oh ini udah dibacakan oleh orang tua terdahulu kayak gitu ya. Orang-orang kafir Quraisy pun ketika itu mengatakan mawajadna alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kami dengan tujuan seperti ini, tujuan seperti itu. Karena yang diajarkan dalam Islam kalau kita berdoa ya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang jelas. Kayak gitu ya. Di rumah kita misalkan terdapat tulisan Arab, kalau kita sendiri nggak taat kepada Allah nggak akan mendatangkan apapun. Nah, maka dari itu, Ibu Rahma yang dimana Allah Subhanahu wa taala eh, itu merupakan bagian dari isim. Isim itu jimat-jimat tertentu gitu ya. Biar ini rumahnya terlindung, terjaga kayak gitu ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita baca bismillah.
bakar. Kayak gitu ya. Kalau memang itu ada di rumah kita, bakar. Ya, bismillah. Nggak perlu dilanjutkan ke generasi berikutnya. Karena sahabat Al-Quran yang dimaksud Allah, coba sahabat Al-Quran nanti pelajari tentang jin nasab. Ya, jin nasab. Karena begini, orang yang punya interaksi dengan, makanya begini, dalam salah satu hal ruqyah itu yang nanti dilihat tuh ini jinnya berasal dari mana nih? Apakah ada jin nasab atau tidak? Yang biasanya banyak memberontak itu jin nasab. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah sebagai dulu ketika Nabi itu menemukan apa? Menemukan bukul sebagai media sihir dan Nabi memerintahkan kepada Ali untuk memusnahkannya. Dia perlu takut. Ustaz pernah temukan di beberapa tempat, Bismillahirrahmanirrahim, kami bakar, ya Alhamdulillah. Kayak gitu ya. Justru setelah itu hawanya lebih apa ya? Lebih enak gitu di rumah tersebut. Seperti itu, Ibu. Ya makasih Ustadz. Waktu itu juga sebenarnya saya juga sempat mempertanyakan ya gitu. Ini nggak ada maksud apa-apa atau gimana? Agak menjanggal sih sebenarnya waktu itu juga. Cuma orang tua saya sempat bilang ini nggak ada maksud apa-apa. Ini murni bacaan doa supaya kita dilindungi Allah gitu sih ya. Tetap sama aja ya Ustadz ya. Betul. Karena biasanya kalau kayak gitu udah nggak ada tujuan-tujuan apapun kayak gitu. Kayak misalkan kalau kita minta perlindungan kepada Allah dengan sesuatu yang memang dicontohkan oleh Nabi. Contoh, kita mau apa namanya tuh biar kuat gitu ya, nggak perlu kita mempelajari ilmu kebal gitu. Kenapa Nabi saja terkena pedang, ya? Nabi saja terkena pedang berdarah gitu ya. Untuk apa kita mempelajari ilmu kebal? Andaikan itu diajarkan oleh Nabi, baru kita mengamalkannya. Nabi ketika meminta perlindungan kepada Allah, langsung Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang begini, ada hal-hal yang memang harus kita telaah, harus kita teliti, nggak sampai kita tuh, oh iya, ini udah dilakukan oleh orang tua kami. Hingga akhirnya berpegang teguh kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi ya, justru kitalah yang harus menjadi pihak pemutus itu semua. Begitu ya. Pihak itu semua. Kayak misalkan gini, ketika membangun rumah, ini rumah kamu lahir di mana, orang suamimu lahir di mana, gitu ya. Nah, maka pintu rumahnya itu nggak boleh ngarah ke tempat kalian lahir. Kalau ngarah ke tempat kalian lahir, bawaannya lesu, males, kayak gitu ya. Ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Justru itu yang harus diinikan, harus diluruskan, kayak gitu. Banyaklah pemahaman-pemahaman orang tua dulu, ya pemahaman itu sebetulnya entah dari mana akhirnya, kayak gitu ya. Dan memang itu yang harus kita putus dari generasi selanjutnya, seperti itu. Iya Ustadz, iya deh. Makasih banyak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang bertanya lagi kepada Al-Quran? Oke, baik. Jika tidak ada yang tanyakan lagi ya, mungkin kita cukup dulu untuk pertemuan kita di malam hari ini. Insya Allah nanti di pekan depan kita akan bertemu kembali melanjutkan tadabbur kita ke ayat berikutnya. Maka sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, janganlah kita jadi orang-orang yang sudah datang ayat Allah kepada kita tapi tidak membuat hati kita untuk berubah, kita untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan, seperti itu ya. Karena orang-orang tersebut kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi buta, sebagaimana dia telah buta terhadap ayat-ayat Allah di dunia, dan di hari itu Allah akan mengabaikan mereka. Dan tidak ada yang paling berat, ya, tidak ada yang paling berat di dalam kehidupan kita kecuali kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang paling menyakitkan kecuali kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diabaikan oleh orang yang kita cintai saja membuat hati kita ini sakit, apalagi diabaikan oleh Allah. Seperti itu. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Terima Ustadz. kasih banyak Pak Ustadz. Pak Ustadz semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.